Salam, Bapak Ibu sedang jemaat Seraya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Natal yang kedua, 26 Desember 2020. Sungguh berbahagia karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita boleh merayakan dengan sukacita walaupun dalam kondisi dan sesuai dengan protokol kesehatan saat ini saat ini. Untuk ibadah saat ini masih kita menggunakan ibadah virtual sebagaimana biasanya ibadah di rumah-rumah bagi warga jemaat sekalian. Kemudian untuk ibadah pada hari Minggu 27 Desember 2020 dan juga ibadah tutup tahun hari Kamis 31 Desember 2020 masih dilaksanakan secara virtual sebagaimana saat ini. Demikian akhir kata kami yang melayani hari ini dari lingkungan Bethlehem dan dilayani oleh Ibu Pendeta Parmiati Sarjana Teologia. Kami segenap pengurus lingkungan Bethlehem dan seluruh warga Majelis Jemaat GKI Sababila mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021 bagi warga jemaat sekalian. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita hari ini di hari Natal ini. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Natal tahun ini membangkitkan sukacita dan harapan karena Natal adalah Allah bersama dengan kita. Karena itu, dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 100. Muliakanlah. Tuhan Allah
ibadah ini. Ibadah Hari Raya Natal 2 ini jadi di dalam nama Tuhan yang memegang pemerintahan atas dunia ini, dan dalam Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 106 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Pengakuan dosa dan berita anugerah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28 bait 1 sampai yang kedua. Ya Yesus, tolonglah
Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, ucapan syukur dan terima kasih yang kami sampaikan kepadamu atas kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, firman-Mu adalah murni, pelita di kala gelap dan tongkat di dalam jalan kehidupan kami. Firman-Mu kekuatan bagi orang-orang yang berlindung padamu. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami agar memahami apa maksud-Mu ya Tuhan. Tuhan berfirman adalah kebenaran. Bersihkanlah diri kami dari pikiran yang kurang bermanfaat dan keinginan hati kami kepada hal-hal yang menyesatkan. Jagalah jiwa dan raga kami agar tidak tergoda oleh keinginan duniawi. Ya Tuhan, firman-Mu menyegarkan, membarui hati kami. Pada saat ini firman-Mu yang akan diperhadapkan untuk kami akan bacakannya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-13 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya Allah berfirman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami
dan terang bagi jalan kami. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di ibadah Natal kedua ini. Kita berdoa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, lahir dalam kehidupan kami. Natal ini adalah peristiwa iman, memberikan pengharapan, memberikan sukacita damai sejahtera bagi hidup kami jemaat-Mu. Di ibadah Natal kedua ini kami rindu berita sukacita itu terus diperdengarkan bagi kami, sehingga kami hidup sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ketika kami bersama akan merenungkan firman-Mu pada saat ini, biarlah kuasa Roh Allah yang bekerja, sehingga kami boleh diarahkan, difokuskan untuk mendengar Natal yang sejati hadir dalam kehidupan pribadi keluarga kami. Ketika kami bersama pada saat ini duduk diam, beribadah, memuji muliakan Tuhan dalam Kristus firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Kami berdoa. Amin. Kita buka Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Dengan perikop Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Ia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Yang berbahagia setiap mereka mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Natal tahun 2020 ini berbeda dari biasanya. Tetapi kita mengimani dalam iman maknanya tidak pernah berubah dan berbeda, tetap sama. Kenapa jemaat kekasih Tuhan? Karena Natal ini adalah peristiwa yang besar bagi dunia. Makanya dikatakan berita Natal itu adalah berita sukacita bagi kita. Sidang masa raya Natal, zaman sekarang ini mudah kita mendapat kabar tentang apapun yang terjadi dari berbagai-bagai tempat. Di tempat yang jauh kita tahu apa yang terjadi. Dan ini jemaat kemajuan teknologi komunikasi telah membuka lembar gerbang yang memudahkan orang untuk menerima mendengar sebuah berita. Tetapi jemaat kekasih Tuhan, tidak semua berita itu baik yang kita dengar, kita lihat, kita terima. Ada jemaat kekasih Tuhan kabar baik, tetapi juga ada kabar buruk.
Dan yang terkenal adalah berita-berita bohong. Kita melihat dampak itu juga berbeda. Kalau dia kabar baik jemaat kekasih Tuhan, gembira kita mendengar. Kalau itu kabar baik, diberi kelegaan, diteguhkan kita ketika mendengar. Tetapi berbalik dengan kabar buruk. Ketika kita mendengar, melihat, menyaksikan, menerima kabar buruk, ada yang kecewa, ada yang terguncang imannya, ada juga jemaat yang takut, ada yang khawatir, kemudian juga ada yang marah. Kenapa sampai berita seperti ini kita dengar? Itu dampak dari kabar buruk. Jadi tergantung kepada kita jemaat kekasih Tuhan untuk menyaring berita itu. Pada saat ini di Natal yang kedua berbicara juga tentang kabar. Tapi ini jemaat bukan kabar buruk, kabar baik. Natal yang kedua ini berbicara kabar baik, disampaikan Yesaya. Kabar baik ini jemaat di tengah situasi bangsa Israel dalam pembuangan. Mereka gelisah menanti kapan mereka dimerdekakan. Mereka gelisah menanti kapan mereka bebas dari pembuangan itu. Penindasan, penjajahan yang menyakitkan, menyedihkan. Jadi itu yang mereka tunggu-tunggu beritanya. Dan ketika Yesaya dalam firman ini di Natal yang kedua ini menyampaikan, mengungkapkan bahwa umat Israel dalam pembuangan di Babel itu akan dimerdekakan oleh Tuhan. Ini berita sukacita jemaat. Suatu kabar yang dirindukan oleh umat Israel dinubuatkan oleh Yesaya. Disampaikan bahwa dikatakan akan datang berita damai, kabar baik, Allahmu itu Raja. Dan apa yang terjadi ketika mereka mendengar kabar itu? Umat Israel dalam pembuangan itu jemaat bersorak-sorai bersama. Mereka bergembira di dalam Tuhan. Sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tuhan menghibur umatnya. Tuhan menebus Yerusalem. Kemudian Tuhan menunjukkan tangannya yang kudus di depan semua bangsa. Ini pekerjaan Tuhan. Dan kabar baik ini jemaat kekasih Tuhan tidak hanya janji begitu saja. Banyak kita mendengar kabar baik. Tapi juga ada kabar baik itu janji, tinggal janji. Tetapi Yesaya ini menyampaikan kabar baik itu bukan hanya sekedar janji, tapi digenapi di Natal ini. Bahwa Tuhan Allah menggenapi itu semua dengan kelahiran Kristus di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu tema tahun ini dia menamakan dia Immanuel. Ketika orang menulis nama, menyampaikan, membuat nama seseorang, ada doa di dalamnya. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi pada saat ini jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik Yesaya ini mengandung suatu pengharapan. Di sana ada janji pemulihan, pembebasan, sukacita, hidup berkelimpahan. Ini janji dari kabar baik itu. Dan digenapi dalam Kristus yang dinamakan Immanuel. Tidak hanya sekedar kita menulis misalnya di rumah kita ada tulisan Immanuel. Tidak hanya kita menyampaikan slogan dengan kata Immanuel.
Tidak hanya kita menulis nama-nama anak kita, Immanuel misalnya, tapi kita mengimani bahwa Allah itu akan menyertai kita. Dan di tengah pandemi virus corona ini jemaat, kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kondisi kita di tengah dunia pada saat ini mungkin seperti umat Israel ini. Gelisah juga menanti kapan kita dilepaskan, dibebaskan dari pandemi ini. Tapi kabar baik ini adalah bukti nyata, meskipun saat ini kita belum melihat bahwa virus ini akan berakhir, tapi ada pengharapan. Ada janji pemulihan dari Tuhan bagi umat Israel, bagi kita di Natal Kudus ini. Kemudian menjadi perenungan bagi kita yang menikmati Natal Kudus ini. Kita jemaat harus juga mampu menjadi pembawa kabar baik itu. Kita bertanya ke diri kita di tahun 2020 ini, apakah kadang berita yang aku bawa kepada orang lain meneguhkan, menguatkan, atau malah kadang membuat orang kecewa, marah, takut menjalani hidup ini? Tapi di Natal yang kedua ini disapa, kita harus menjadi pembawa kabar baik itu. Kabar sukacita dari Tuhan. Dengan tema dia menambahkan Immanuel, itu memberikan pengharapan, penghiburan bagi kita, bagi orang lain yang mendengar kabar ini, bahwa Tuhan Allah dalam Kristus Yesus di Natal yang kudus hadir memberi pengharapan. Pengharapan itu ya dan amin. Bukan hanya janji, tinggal janji, tapi janji, ya dan amin. Ada doa Fransiskus dari ACC, menjadi doa kita di Natal Kudus ini. Jadikan aku Tuhan alat damai sejahtera, mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada saling penghinaan di dalamnya, mempersatukan di mana ada pertentangan, memberi pengharapan di mana tidak ada kepastian. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Saat teduh sejenak. Sebelum doa syafaat disampaikan puji-pujian dari lingkungan Bethlehem. Ku
Kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar kabar baik. Kabar baik yang membangkitkan pengharapan. Kabar baik yang memberi kegembiraan di hati kami di Natal ini. Bahwa Allah yang Immanuel akan memerdekakan kami, akan memberikan pemulihan dalam hidup kami, akan memberikan sukacita hidup berkelimpahan, dan itu semua digenapi dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami. Bapa di surga, pertolongan Tuhan, di Natal ini kami menjadi pembawa kabar baik itu. Di tengah kehidupan keluarga jemaat, dalam pelayanan kami, bahkan dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, dihadirkan di tengah dunia ini. Ketika kami ada, di Natal kudus ini kami diingatkan harus mampu jadi berkat. Bapa di surga, biarlah kabar baik Natal hadir dalam kehidupan keluarga Kristen kami. Di hadapan Tuhan kami berkumpul saat ini. Di tengah pandemi ini kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin tidak mengurangi makna ibadah di hadapan Tuhan. Biarlah berita sukacita Natal memberikan sukacita dalam keluarga kami. Memberikan kelegaan. Memberikan kekuatan iman bahwa keluarga kami akan terus diberkati. Suami istri, anak-anak, menantu dan cucu yang Tuhan hadirkan di dalamnya. Bapa di surga, biarlah kabar baik Natal ini memberi semangat bagi gereja kami terus memberitakan kabar baik Tuhan. Kami tidak tahu apapun yang terjadi, yang akan kami hadapi dalam perjuangan pelayanan kami bersama. Tetapi kami yakin Tuhan, Sang Kepala Gereja itu akan memimpin kami, akan memberkati, mengurapi kami, sehingga kami terus diperlengkapi dalam setiap pekerjaan baik Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau sudah menyertai memberkati panitia perayaan Natal dan juga tahun baru di jemaat GKI Sababilah ini. Kami yakin dan percaya bersama juga dengan tim perekaman dan penyiaran ini, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka tabur kerjakan bagi Tuhan tidak akan pernah kosong dan sia-sia, tapi mereka menggenggam janji berkat itu dalam hidup dan kehidupan mereka. Kabar baik di Natal yang kudus ini memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita, juga memberikan satu kekuatan di tengah kerinduan jemaat-Mu. Ketika mereka merindukan orang-orang yang saat mereka kasihi, yang telah Tuhan panggil, kami yakin dan percaya kekuatan pertolongan Tuhan dinyatakan. Kabar baik di Natal kudus ini memberikan semangat bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, agar mereka tetap berpengharapan, yakin bahwa kuasa Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan. Kabar baik di sukacita Natal ini juga memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka dalam kesendirian janda duda anak yatim piatu. Kami yakin Tuhan melawat hidup mereka. Bapa di surga, biarlah sukacita Natal pada saat ini membuka pintu kasih yang besar bagi kehidupan kami, untuk membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup baru di hadapan Engkau. Biarlah kasih dan damai Natal menetap, melekat dalam segenap hati dan kehidupan kami, dalam perkataan dan juga perbuatan kehidupan kami. Bangsa negara kami diberkati oleh Tuhan. Setiap pengharapan cita-cita masa depan hidup kami, Tuhan tahu yang terbaik. Ketika kami melangkah
menjalani hari kehidupan ini. Janji di Natal Kudus, Allah yang Immanuel akan menyertai, memberkati hidup kami. Ini doa permohonan kami bersama di Natal Kudus ini. Kami angkat dalam Kristus Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Persembahan syukur yang pertama dan yang kedua, marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Nas pengantar persembahan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan berkat bagi kami. Pada saat ini kami akan serahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Mohon Tuhan berkati persembahan yang kami berikan pada saat ini. Curahkan berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Sekiranya persembahan yang akan kami berikan juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 129 dan seterusnya sampai pundi-pundi selesai dikumpulkan.
Jemaat Tuhan diundang berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.